Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 5 ayat 1-4, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 5-10-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang peraturan mengenai penebusan salah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Bilangan 5 ayat 5-10, peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan oleh orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri, hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu." Jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke guys, pasti ada momen dalam hidup kita dimana kita tuh ngerasa bersalah banget karena pernah nyakitin seorang, baik secara sengaja atau nggak sengaja. Well, nyakitin bisa gak sengaja ngomong yang bikin orangnya sakit hati. Gak sengaja sih, tapi pas sadar, ya Tuhan, saya telah menyakiti dia. Atau bohong, utang yang gak dibayar, janji yang gak ditepati, atau bahkan cuma sikap masa bodoh yang ternyata melukai orang lain. Pas sadar kita melakukan kesalahan itu, kan rasanya gak enak ya. Tapi pernahkah kamu sadar bahwa ketika kita bersalah kepada sesama, itu bukan cuma soal relasi horizontal, itu juga soal pengkhianatan kepada Tuhan. Wow, dampaknya sedalam itu ya. Ya, di bilangan 5 ayat 5-10, Tuhan mengajak kita untuk menyadari satu hal penting. Dosa sosial adalah juga dosa spiritual. Dan kabar baiknya, ada jalan pemulihan. Yuk kita selami bareng-bareng. Jangan skip, karena di akhir akan ada kabar sukacita yang bisa mengubah hidup kita. Pasal 5 dimulai dengan perintah tentang pemisahan orang najis dari perkemahan, sebagai simbol penting bahwa kekudusan Tuhan tidak bisa dikompromikan. Namun di ayat 5-10, fokus berubah ke hal yang lebih relasional dan sosial, tapi tetap spiritual. Itu restitusi atas dosa terhadap sesama. Ayat 6 menyebutkan bahwa ketika seseorang berbuat dosa terhadap sesamanya, itu disebut sebagai pengkhianatan terhadap Tuhan. Dalam tradisi Israel, setiap perjanjian, transaksi, atau relasi sosial terjadi di bawah pengawasan Adonai. Dia bukan hanya saksi, tapi penjamin moral relasi antar manusia. Contohnya nih, gak bayar utang. Tampaknya sepele ya, tapi dalam konteks perjanjian umat Tuhan, itu adalah kegagalan etis yang merusak tatanan komunitas kudus. Dia itu juga memerintahkan, pertama pengakuan dosa, kedua restitusi penuh, ketiga tambahan 1/5 yaitu 20% dari kerugian. Ini adalah bentuk pengurangan dari hukuman yang lebih berat jika kalian bandingkan dengan Keluaran 22, dan dimaksudkan untuk mendorong pertobatan sukarela. Ayat 8 memperluas hukum ini. Kalau si korban udah nggak ada atau nggak punya keluarga, tetap harus ada restitusi, tapi diberikan kepada imam sebagai wakil Tuhan. Restitusi bukan sekedar ganti rugi, tapi bentuk pemulihan hubungan yang rusak, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Ayat 9-10 menyatakan bahwa semua persembahan yang diserahkan secara tulus menjadi bagian imam. Tenang, ini bukan korupsi buat keuntungan pribadi, tetapi sebagai bagian dari sistem sakral untuk menopang pelayanan perantara antara umat dan Tuhan. Restorasi dan kekudusan berjalan beriringan. Komunitas kudus adalah komunitas yang bertanggung jawab, jujur, dan rela menebus kesalahan. Tidak ada dosa sosial yang terlalu sepele untuk diabaikan, dan tidak ada luka relasional yang terlalu ringan untuk tidak dipulihkan. Dalam sistem perjanjian lama, restitusi dibayar, korban dibawa, dosa diakui. Tapi kita tahu bahwa manusia nggak selalu mampu bayar ya kan? Kita nggak selalu sanggup mengembalikan semua yang sudah kita rusakkan. Kadang orangnya udah nggak ada,
atau relasinya udah terlalu hancur sampai gak bisa diperbaiki gitu. Tapi inilah Injil yang menggetarkan hati. Tuhan Yesus adalah imam agung kita yang sempurna. Tuhan Yesus adalah korban pendamaian kita. Tuhan Yesus adalah pengganti yang membayar lunas kesalahan kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus membayar restitusi yang tidak bisa kita bayar dan mengembalikan kita ke dalam relasi yang utuh dengan Allah dan dengan sesama. Keren banget ya. Jadi sekarang, kita bukan lagi hidup untuk menebus kesalahan, tapi hidup karena kita sudah ditebus, dan kita kini diundang untuk menghidupi kasih dan tanggung jawab itu dalam relasi kita. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu nggak melulu hanya senang sama ibadahmu, tapi juga bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ketika kamu merugikan orang lain, bahkan tanpa kamu sadari, kamu juga sedang menyakiti hati Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan selalu menyediakan jalan pulang. Bahkan kalau orang yang kamu sakiti udah nggak ada, Tuhan tetap buka jalan buat kamu dipulihkan. Gimana caranya? Datanglah kepada Tuhan Yesus, akui, serahkan, dan izinkan kasih-Nya memulihkan hidupmu. Dan kalau kamu pernah jadi korban dan gak pernah dapat keadilan, ingat ini, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan adalah hakim yang adil dan imam yang peduli. Ia akan membalaskan dan memulihkan semua yang hilang dari hidupmu di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Nah lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah dari Bilangan 5 ayat 5-10? Yang kedua, apakah ada relasi dalam hidupmu yang perlu kamu pulihkan hari ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu bisa memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang sudah menebus kesalahanmu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja seru kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah Allah yang kudus, penuh belas kasih dan adil. Ajarku untuk bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang kuperbuat kepada sesama. Ajar aku untuk hidup dalam pemulihan sejati di dalam Kristus. Terima kasih karena Engkau telah membayar lunas semua dosaku melalui salib. Kini, tolong aku memberikan seluruh hidupku bagimu, hidup yang jujur, kudus, dan peduli. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.